Shalom, selamat siang. Perkenalkan nama saya mahasiswa Kristi Julia Sahabang, NIM 2014-2011-46, kelas B1 Ekstensi Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mata kuliah Keperawatan Kritis, dosen pengampu nurse Tirsa Mongi Eskap MKes. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah preeklamsia. Pengertian preeklamsia merupakan gangguan hipertensi yang terjadi pada ibu hamil dengan usia kehamilan lebih dari 20 minggu yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah kurang lebih 140/90 mmHg. Preeklamsia merupakan kondisi spesifik pada kehamilan yang ditandai dengan tingginya tekanan darah, tingginya kadar protein dalam urin serta edema. Klasifikasi preeklamsia menurut Sukarni 2017 dalam bukunya menjelaskan hipertensi dalam kehamilan dibagi menjadi dua golongan, yaitu preeklamsia ringan dan preeklamsia berat. Etiologi sampai dengan saat ini penyebab utama preeklamsia masih belum diketahui secara pasti. Beberapa ahli percaya bahwa preeklamsia diawali dengan adanya kelainan pada plasenta, yaitu organ yang berfungsi menerima suplai darah dan nutrisi bagi bayi selama masih di dalam kandungan. Teori lain menjelaskan preeklamsia sering terjadi pada primigravida, kehamilan postmatur atau postterm, serta kehamilan ganda. Faktor lain yang bisa meningkatkan risiko preeklamsia menurut Mariyati 2017 selain primigravida, kehamilan ganda, serta riwayat preeklamsia, beberapa faktor lainnya yang bisa meningkatkan risiko preeklamsia antara lain 1. Malnutrisi, riwayat penyakit seperti DM, lupus, hipertensi, dan penyakit ginjal, jarak kehamilan yang cukup jauh dari kehamilan pertama, usia ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, riwayat keluarga dengan preeklamsia, dan yang terakhir adalah obesitas. Manifestasi klinis. Tanda klinis utama dari preeklamsia adalah tekanan darah yang terus meningkat, peningkatan tekanan darah mencapai 140/90 mmHg atau lebih, sering ditemukan nilai tekanan darah yang tinggi dalam 2 kali pemeriksaan rutin terpisah. Tanda klinis dan gejala lainnya. Selain hipertensi, tanda klinis dan gejala lainnya preeklamsia adalah tekanan darah sekurang-kurangnya 160 mmHg, sistolik atau 110 mmHg diastolik pada 2 kali pemeriksaan berjarak 15 menit menggunakan lengan yang sama. Kedua, trombositopenia atau trombosit kurang 100 atau mikroliter. Nyeri di daerah epigastrik atau regio kanan atau abdomen, edema paru, gejala neurologis yaitu stroke, nyeri kepala, gangguan visus, dan yang terakhir oligohydramnion. Komplikasi yang berat dari preeklamsia adalah kematian ibu dan janin. Namun beberapa komplikasi yang dapat terjadi baik pada ibu maupun janin adalah sebagai berikut menurut Marianti 2017. Yaitu bagi ibu, sindrom HELLP adalah sindrom rusaknya sel darah merah, meningkatnya enzim liver, dan rendahnya jumlah trombosit. Preeklamsia bisa berkembang menjadi eklamsia yang ditandai dengan kejang-kejang. Penyakit kardiovaskuler, risiko terkena penyakit yang berhubungan dengan fungsi jantung dan pembuluh darah akan meningkat jika mempunyai riwayat preeklamsia. Kegagalan organ, preeklamsia bisa menyebabkan disfungsi beberapa organ seperti paru, ginjal, dan hati. Komplikasi bagi janin, prematuritas, kematian janin, terhambatnya janin, asfiksia neonatorum. Pemeriksaan penunjang. 1. Pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah lengkap dengan hapusan darah, penurunan hemoglobin, hematokrit meningkat, trombosit menurun dari nilai rujukan 150 sampai 450.000 mm kubik. Pemeriksaan fungsi hati, LDH atau laktat dehidrogenas meningkat.
Pemeriksaan penunjang yaitu radiologi, ultrasonografi, ditemukan retardasi pertumbuhan janin intrauterus, pernafasan intrauterus lambat, aktivitas janin lambat, dan volume cairan ketuban sedikit. Kardiotografi diketahui denyut jantung janin lemah. Penata laksanaannya menurut Pratiwi 2017, penata laksanaan pada preeklamsi adalah sebagai berikut. Vira baring, miring ke satu posisi, monitor tanda-tanda vital, refleks, dan DJJ. Diet tinggi kalori, tinggi protein, rendah karbohidrat, lemak, dan garam. Pemenuhan kebutuhan cairan, jika jumlah urin kurang dari 30 ml per jam, pemberian cairan infus RL 60 sampai 125 ml per jam. Pemberian obat-obatan sedatif, antihipertensi, dan diuretik. Seksio cesarea adalah suatu tindakan pembedahan guna melahirkan anak melalui insisi dinding perut, abdomen, dan uterus. Sedangkan menurut Sarwono 2011, seksio cesarean adalah suatu persalinan buatan di mana janin dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding depan perut dan dinding rahim dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin di atas 500 gram. Masalah keperawatan pada ibu, gangguan pertukaran gas, definisi kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler, penyebab ketidakseimbangan ventilasi atau sampai perfusi, batasan karakteristik, data mayor yang dapat menunjang munculnya diagnosa gangguan pertukaran gas antara lain pasien mengeluh sesak napas, denyut nadi cepat, serta adanya bunyi napas tambahan. Data monitor yang dapat menunjang munculnya diagnosa gangguan pertukaran gas antara lain pasien mengeluh pusing, penglihatan kabur, dan pasien tampak gelisah. Masalah perawatan pada ibu yaitu nyeri akut, definisi pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Penyebab agen pencedera fisiologis, batasan karakteristik yaitu data mayor yang dapat menunjang munculnya diagnosa nyeri akut antara lain pasien mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap protektif, misalnya waspada posisi menghindari nyeri, gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan sulit tidur. Data minor yang dapat menunjang munculnya diagnosa nyeri akut antara lain tekanan darah meningkat, pola napas berubah, proses berpikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, dan diaporesis. Masalah keperawatan pada bayi yaitu pola napas tidak efektif, yaitu definisi inspirasi atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Penyebab deformitas dinding dada. Batasan karakteristik, data mayor yang dapat menunjang munculnya diagnosa pola nafas tidak efektif antara lain dyspnea, 61 penggunaan otot bantu pernapasan, fase ekspirasi memanjang, pola nafas abnormal. Data minor yang dapat menunjang munculnya diagnosa pola nafas tidak efektif antara lain ortopnea, pernafasan cuping hidung, ventilasi sepnit menurun, kapasitas vital menurun, tekanan ekspirasi menurun, tekanan inspirasi menurun. Masalah keperawatan pada bayi yaitu definisi berisiko mengalami masuknya sekresi gastrointestinal, sekresi orofaring, benda cair atau padat ke dalam saluran trakeobronkial akibat disfungsi mekanisme protektif saluran nafas. Faktor risiko, ketidakmampuan koordinasi menghisap, menelan, dan bernafas. Risiko infeksi, definisi berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik, faktor risiko ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer. Terima kasih, pemaparan makalah sudah selesai. Tugas ini saya buat untuk memenuhi UAS dari semester 7.
Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di jurusan keperawatan, mari bergabung bersama-sama dengan kami. Terima kasih.